Don't worry, it's completely harmless. Halo orang-orang lemah yang kalau malam minggu nyiapin stok sabun, kembali lagi bersama saya Madman, Ahmad Ironman, di ruang sempit yang terasa luas ini. Kali ini saya akan merangkum sebuah film yang dirilis tahun 2022 berjudul, Enola Holmes 2, yang menceritakan tentang adik dari Sherlock Holmes memecahkan kasus yang sangat rumit. Tanpa berlama-lama, kita langsung saja ke alur cerita. Di awal film kita akan diperlihatkan dengan kaburnya seorang gadis dari kejaran polisi. Gadis itu tak lain adalah pemeran utama film ini, yaitu Enola Holmes, adik kandung Sherlock Holmes. Entah apa yang telah diperbuat oleh Enola, hingga scene kemudian flashback saat-saat sebelum Enola dikejar polisi. Kala itu Enola yang sangat terobsesi menjadi seorang detektif, membuka kantor agensi detektif di kotanya, berharap bisa memecahkan kasus-kasus yang terjadi di masyarakat. Ia begitu tertarik menunggu klien pertamanya muncul. Namun dari beberapa orang, atau bahkan semua orang yang datang padanya, justru meragukannya. Orang-orang itu ragu, Enola tidak berkompeten karena dirinya seorang perempuan. Apalagi di umurnya yang masih muda dan tak memiliki banyak pengalaman. Orang-orang itu lebih percaya pada Sherlock Holmes, yang tak lain adalah kakaknya Enola. Sherlock Holmes memang memiliki prestasi yang hebat yang membuatnya terkenal dan diakui masyarakat. Bahkan setiap kasus yang dipecahkan oleh Sherlock Holmes, itu selalu menjadi trending obrolan nomor satu dalam kalangan bapak-bapak komplek. Tak heran terkadang hal itu membuat Enola tertekan. Di kantornya, Enola yang sepi klien, kemudian mendapati undangan pesta dansa dari pria yang mencintainya. Dia bernama Tewesbury, pria tampan dari keluarga bangsawan yang tak begitu pintar. Enola tak ambil pusing dengan hubungan asmaranya, yang ia pikirkan saat ini adalah tentang bagaimana reputasinya sebagai detektif dapat dilirik masyarakat. Tak kunjung mendapatkan klien membuat Enola menutup kantornya, yang tak berumur lama itu. Ia pun membereskan barang-barangnya, hingga terkejut melihat ada orang yang menekan bel kantornya. Setelah sekian lama, akhirnya Enola mendapatkan klien pertamanya walaupun itu seorang gadis kecil. Gadis yang bernama Bessie itu meminta Enola untuk menemukan kakaknya yang hilang, yang bernama Sarah. My sister. Bessie kemudian mengantar Enola ke rumahnya guna mengetahui jejak terakhir yang ditinggalkan Sarah. Di kamarnya, Bessie bercerita kalau Sarah suka memberi makan tikus liar berupa keju yang ia letakkan di sudut kamarnya. Bessie kemudian memberikan gambaran ciri-ciri Sarah yang memakai gaun hijau dan rambutnya yang berwarna merah. Mereka berdua kemudian dihampiri teman beda kamar, yang bernama May. Sama seperti yang lain, May juga meragukan kompetensi Enola sebagai detektif. Enola tak mempermasalahkan hal itu, ia tetap menelusuri setiap inci ruangan itu. Di sana Enola menemukan tanaman yang dirawat Sarah, ada yang mati dan juga ada yang hidup. Ia juga menemukan kertas bertuliskan 12 Maret. Bessie bercerita terakhir kali dirinya bersama kakaknya itu di kantor pabrik korek api, tempat Sarah bekerja. Saat itu Sarah bertengkar dengan mandor di sana karena diduga telah mencuri sesuatu. Green dress, makeup, science books, 12. How many girls work here? Keesokannya Enola pergi ke pabrik korek api bersama Bessie. Enola berpura-pura menjadi pekerja lepas, seperti ratusan pekerja lepas lain, yang semuanya gadis. Sebelum memasuki pabrik, si mandor akan mengecek kondisi mulut para pekerja, apakah pekerja memiliki penyakit tifus atau tidak. Jika memiliki penyakit tifus, maka tidak diperbolehkan bekerja. Itu dilakukan karena kota sedang mengalami wabah tifus yang mematikan, sehingga pengecekan dilakukan untuk mengantisipasi penularan penyakit. Bessie kemudian menunjukkan tempat pengolahan bahan baku korek api berupa fosfor. Enola juga melihat kalau May juga bekerja di sana. Wages.
Enola yang penasaran pada sesuatu yang diambil Sarah di kantor itu, kemudian diam-diam berjalan, membuat pengalihan, hingga berhasil menyusup ke dalam kantor itu. Di kantor itu, Enola melihat korek api dengan warnanya yang merah, berbeda dengan yang diproduksi di bawah yang berwarna putih. Enola penasaran pada sebuah lemari hijau, yang di dalamnya berisi buku tebal. Ia kemudian membuka buku itu dan mendapati ada bagian yang sobek, yang di atasnya ada sehelai rambut berwarna merah, sama seperti ciri-ciri rambut Sarah. Enola menyimpulkan kalau sobekan itulah yang dicuri oleh Sarah. Di kantor itu, Enola melihat orang-orang penting pabrik sedang melakukan diskusi. Sang pendiri pabrik bernama Tuan Leon, dan anaknya yang akan menjadi penerus pabrik, bernama William. Tuan Leon kemudian menanyai salah satu pekerjanya yang adiknya sedang sakit karena tifus. Tuan Leon mengatakan kalau wabah tifus itu muncul sejak 2 tahun yang lalu. Dan sudah menewaskan puluhan pekerja pabrik korek api itu. Sepulangnya bekerja, Bessie bercerita saat Sarah melakukan aksi pencuriannya, ia dibantu oleh May. Enola pun membuntuti May ke gedung teater tempat May bekerja. Terlihat gedung teater itu memiliki 2 lantai. Setelah menonton penampilan May, Enola kemudian pergi ke ruangan May. May yang sedari awal tahu kalau Enola membuntutinya menjadi kesal. Di sana Enola menyimpulkan kalau Sarah dulunya juga bekerja di teater itu. Enola kemudian bertanya tentang sesuatu yang diambil oleh Sarah karena Enola yakin May juga mengetahuinya. Namun May tidak memberitahunya, dan menyuruh Enola untuk tidak ikut campur. Enola kemudian bertanya meja milik Sarah pada pengawas teater itu. Pengawas itu menunjukkan meja kerja milik Sarah, sambil mengatakan kalau Sarah selalu bersama dengan pria kelas atas yang memakai topi. Tak jarang Sarah juga sering mengiriminya surat. Di meja kerja Sarah itu, Enola kemudian menemukan surat yang disembunyikan yang berisi sebuah puisi. As we two ate of the fruit of love, ugh, and a poppy, is that his name? Di perjalanan pulang, Enola bertemu dengan Sherlock, kakaknya, yang baru saja diusir dari bar. Karena terlalu mabuk, Enola pun mengantar Sherlock pulang walau dengan tertatih-tatih. Setelah sampai di tempat kakaknya, di sana Enola melihat banyaknya berkas-berkas berserakan. Sherlock melarang menyentuh barang-barangnya itu, karena itu adalah berantakan yang terstruktur. Enola kemudian memasuki ruangan yang di sana tertempel teka-teki kasus yang sedang ditangani Sherlock. Keesokannya, Enola menawarkan dirinya untuk menjadi rekan, karena Enola merasa kasihan pada Sherlock yang melakukan semuanya sendirian. Namun Sherlock merasa dirinya tidak perlu bantuan karena dirinya bisa melakukan semuanya sendiri. Enola yang berada di taman, secara kebetulan bertemu dengan Tewesbury, pria yang mencintainya. Setelah mengobrol dengan Tewesbury, Enola menyadari bahwa surat milik Sarah itu bukanlah puisi, melainkan sebuah alamat yang sengaja ditulis dengan kalimat puisi, supaya tak ada orang yang mengetahuinya. We two ate of the fruit of love. As we two ate did ring in the sky above. Bell 28 Bell Place, Whitechapel. Ah! Setelah berhasil mengetahui alamatnya, Enola langsung pergi menuju lokasi. Sesampainya di sana ia bertanya-tanya, pintunya sudah terbuka. Enola mencari Sarah di dalam, namun tak ada jawaban. Ia dikagetkan oleh May dengan tusukan di perutnya yang akhirnya meninggal. Entah siapa yang melakukan itu pada May, namun Enola kemudian menemukan kertas di saku roknya May yang berisi nada musik dengan judul, Kebenaran Para Dewa. Tempat itu kemudian didatangi Inspektur Lestrade bersama dengan Inspektur Grail. Kedua inspektur itu mencurigai Enola telah membunuh May yang padahal keberadaan Enola di sana untuk mencari Sarah. Enola berusaha menjelaskan maksud dirinya berada di tempat itu, namun Inspektur Grail seakan tak mau tahu alasan sebenarnya. Inspektur Grail kemudian meminta kertas yang berisi nada musik itu. Enola tak begitu saja menyerahkannya, ia pun menendang biji milik Inspektur, dan kabur dari sana. Dan begitulah bagaimana Enola dikejar oleh polisi.
Super wants to talk to her. That's all. Why? Good afternoon. Sherlock kemudian didatangi Inspektur Lestrade yang mencari Enola, karena saat ini Enola menjadi buronan atas kasus pembunuhan. Karena Enola tak ada di sana, inspektur itu pun pergi. Ternyata Sherlock menyembunyikan adiknya itu tepat di belakang peta kasusnya. Sherlock kemudian menanyai kronologi kasus pembunuhan yang diduga dilakukan oleh Enola. Namun Enola akan mengatakannya jika Sherlock juga menceritakan kasusnya yang sedang ia tangani. Sherlock pun memberitahu Enola kalau Sherlock sedang menangani kasus yang rumit, kasus yang sangat berbeda dengan kasus yang ia tangani sebelumnya. Kasus itu berupa kasus korupsi. Sherlock berusaha melacak uang itu, namun uang itu selalu berpindah dari satu bank ke bank yang lain, dengan total 27 bank. Setiap bank memiliki nomor rekening masing-masing. Sherlock menyimpulkan kalau orang itu selalu menutupi jejaknya, dan tahu kalau Sherlock mengincarnya. Kini giliran Enola yang bercerita tentang kasusnya. Enola kemudian memberikan kertas berisi nada musik itu pada Sherlock. Enola mengatakan kalau Inspektur Grail sangat menginginkan kertas itu. Merasa kasus yang ditangani Enola terlalu berat, Sherlock memutuskan mengambil langkah untuk membantunya. Sherlock kemudian mendatangi TKP pembunuhan itu. Di meja milik Sherlock itu, Enola mendapati koran berupa lokasi pesta dansa yang namanya persis dengan kertas yang ditemukan Enola di kamar Sarah. Sarah sadar kalau tulisan 12 Maret itu bukanlah sebuah tanggal, melainkan nama sebuah gedung tempat digelarnya pesta dansa. Di kertas puisi itu juga ada gambar bunga, di mana Enola teringat pada perkataan Tewesbury tentang bunga cerah yang disebut sebagai Sweet William. Enola yakin kalau William, anak dari Tuan Lyon, ada hubungannya dengan hilangnya Sarah. Enola kemudian pergi ke gedung yang dimaksud, di mana pesta dansa itu digelar oleh Tuan Lyon sebagai perayaan keberhasilan pabrik korek apinya. Di sana Enola melihat seorang perempuan yang seakan memberikan kode tertentu kepada William, anak dari Tuan Lyon yang akan menjadi pewaris industri korek api. Enola kemudian menghampiri William yang ia curigai sebagai dalang di balik hilangnya Sarah. Namun Enola tak diperkenakan berbicara dengan William karena syarat untuk berbicara dengannya harus memiliki pendamping. Di sisi lain, Sherlock mendapatkan intuisi tentang kasus yang ia tangani. Dari 27 lokasi bank yang sudah ia tandai di peta, Sherlock menemukan bahwa setiap bank itu memiliki koneksi dengan bank yang lain, yang membentuk suatu gerakan dansa. Sherlock pun kemudian membuka buku bahasa dansa, dan mengurutkan kode yang ditemukan. Enola kemudian dihampiri oleh seorang wanita yang merupakan sekretaris dari Menteri Keuangan. Wanita itu bernama Mira. Mira kemudian menjelaskan kalau Enola ingin berbicara dengan William, maka gunakan kipas sebagai kode obrolan. No, not you. Really? There's no need to be rude. Enola yang melihat Tewesbury juga ada di sana kemudian memintanya untuk mengajarinya cara berdansa. Hal itu dilakukan agar Enola bisa berbicara dengan William. Di saat belajar dansa itu, timbul api asmara di antara mereka berdua. Tewesbury pun kemudian pergi sambil memberikan kode kipas yang mengartikan sesuatu. Enola kemudian turun dan menemukan wanita yang baru saja keluar dari ruangan William. Wanita yang sama yang memberikan kode kepada William. Enola pun kemudian mengajak William berdansa, dan memintanya menuliskan namanya di kartu dansa. Enola kemudian mencocokkan tulisan tangan William dengan yang ada di kertas puisi yang ia dapatkan dari May saat terbunuh. Dan benar saja, tulisan tangan itu sama persis. Di sini Enola semakin yakin kalau William adalah dalang di balik hilangnya Sarah. Enola kemudian diajak obrol oleh wanita yang keluar dari ruangan William tadi. Wanita itu bernama Cicely. Akhirnya Enola berdansa dengan William. Ketika Enola menyebutkan nama Sarah, hal itu membuat William gemetar. Enola mengancam William atas hilangnya Sarah. Namun William menjelaskan kalau itu tidak seperti yang dibayangkan Enola. William mengatakan untuk tidak bertindak lagi, karena Enola akan merusak semuanya.
Perbincangan dengan Enola itu juga membuat William sangat takut, karena dirinya sedang diawasi oleh ayah dan keluarganya. William mengatakan untuk menemuinya di perpustakaan. Di sisi lain akhirnya Sherlock berhasil memecahkan setiap kode, yang ternyata kode huruf itu membentuk sebuah kalimat. Kalimatnya adalah, senang bertemu denganmu Sherlock Holmes. Ia juga mengetahui salah satu kode rekening membentuk suatu kata, yaitu Moriarty. Di perpustakaan itu, Enola didatangi si inspektur beserta polisi yang hendak menangkapnya. Sebelum ditangkap, Enola memberikan kertas itu pada Tewksbury. Dan akhirnya Enola pun ditangkap dan akan menjalani hukuman gantung. Mengetahui Enola di penjara, Sherlock menghampiri Inspektur Grail. Sherlock meyakinkan Inspektur Grail kalau Enola tidak membunuh May. Inspektur kemudian menjelaskan di saat May tewas, Enola berada di sampingnya, dan itu cukup membuktikan kalau Enola pelakunya. Namun bukan Sherlock namanya jika tidak bisa membuktikan kebenaran. Saat Sherlock berada di TKP, ia melihat pintu yang sengaja didobrak. Dan dari goresan di lantai, Sherlock melihat adanya 3 penyusup yang salah satunya bertubuh besar. Sherlock juga menemukan bukti kalau ada satu wanita lagi yang berhasil kabur lewat jendela. Dan setelah kejadian itu, Enola tiba di TKP. Mendengar bukti otentik dari Sherlock itu membuat Inspektur Grail tercengang. Namun Sherlock tidak bisa berkata apa-apa lagi ketika Inspektur Grail menunjukkan sidik jari di pisau itu. Sherlock pun pergi dengan rasa kecewa. Ia kemudian menemui teman lamanya yang juga merupakan seorang detektif, bernama Edith. Edith cukup dibuat tercengang melihat orang yang semandiri Sherlock meminta bantuan, tak seperti Sherlock pada biasanya. Enola kemudian dibawa ke tempat eksekusi, di mana ia kemudian didorong oleh wanita-wanita itu. Hingga tiba-tiba, ya, Edith datang untuk membawa kabur Enola. Di dalam dokar itu juga ada ibunya Enola yang tak kalah ekstrim. Find that out. Must we? I fear so. Enola kemudian menemui Bessie di kamarnya. Di sana Enola teringat pada tanaman yang dirawat oleh Sarah. Ia kemudian mengecek mengapa tanaman itu bisa mati. Ia melihat adanya serbuk fosfor berwarna merah pada tanaman yang hidup, dan menemukan serbuk fosfor putih pada tanaman yang mati. Enola menyimpulkan tanaman itu mati akibat dari fosfor putih itu. Bessie juga mengatakan kalau pabrik mengubah korek api merah menjadi korek api putih sejak 2 tahun yang lalu, waktu yang sama sejak berita wabah tifus pertama kali muncul. Dan akhirnya terungkap sebuah fakta kalau Sarah dan May mengetahui kalau serbuk fosfor berwarna putih itu adalah penyebab ratusan pekerja lepas meninggal. Itu juga diperkuat dengan ditemukannya tikus mati setelah memakan keju yang ditaburi fosfor putih. Tanaman dan tikus itu tak lain adalah eksperimen Sarah untuk membuktikan kalau fosfor putih itu berbahaya. Itu berarti pabrik sengaja menutupi hal itu sebagai penyakit tifus. Penyakit tifus hanyalah kedok agar kebusukan pabrik tidak diketahui. Enola kemudian menemui Tewksbury di rumahnya untuk meminta bantuan. Enola meminta bantuan Tewksbury sebagai orang yang kuat di lingkungan politik untuk menyebarkan kebusukan pabrik korek api milik Tuan Leon. Tewksbury kemudian kedatangan tamu yang ternyata Cicely. Cicely meminta bantuan kepada Tewksbury, namun Tewksbury menolak dan Cicely pun pergi. Tewksbury bercerita kalau Cicely sedang mengerjakan RUU untuk mengubah hukum pabrik, karena Cicely mengaku menemukan adanya korupsi. Mendengar itu, Enola mencoba menggabungkan semua yang terjadi. Got 5 seconds to tell me why you're here. I have been blind. I hear he's a good man and a great reformer. Interested in the woman I would be. Cicely is Sarah! Dan ternyata Cicely adalah Sarah yang ia cari. Did you understand?
Sarah sengaja berpura-pura menjadi orang lain agar investigasinya tidak diketahui. Enola pun segera pergi, hingga ia dipanggil oleh Tewesbury. Enola bertanya tentang arti kode kipas yang ia sampaikan kepadanya di pesta kemarin. Tewesbury pun menjawab kalau artinya adalah, "Aku mencintaimu." Mendengar itu, Enola menjadi teringat pada Cicely yang menggunakan kode kipas yang sama kepada William. Enola pun menyimpulkan kalau Cicely alias Sarah memiliki hubungan asmara dengan William. Dugaan Enola kepada William yang menganggap William adalah pembunuhnya ternyata salah. Rupanya selama ini, Sarah, May, dan William berusaha membongkar kebusukan pabrik korek api milik ayah William itu sendiri. William sengaja mengundang Tewesbury di pesta dansa kemarin yang tak lain untuk meminta bantuannya. Namun waktu itu Tewesbury masih belum sadar. Malam itu juga Enola pergi ke pabrik mencari sesuatu. Ia kemudian mendengar dobrakan pintu yang ternyata adalah Sherlock, kakaknya. Sherlock kemudian menjelaskan sidik jari milik Enola yang ada di pisau untuk menusuk May, rupanya sengaja direkayasa oleh Inspektur Grail menggunakan debu fosfor yang ditempelkan ke pisau. Itu berarti secara hukum Enola tidak bersalah atas kasus pembunuhan May. Keberadaan Sherlock di sana dikarenakan kasus yang ia tangani juga mengarah ke pabrik itu. Ia menyimpulkan kalau kasusnya berkaitan dengan kasus yang ditangani oleh Enola. Mereka pun akhirnya bekerja sama. Mereka pergi ke kantor dan menemukan William yang sudah tewas. Dari jejak TKP yang ditemukan, Enola dan Sherlock menyimpulkan kalau Inspektur Grail adalah pelakunya. Di sana juga ada cerutu milik Menteri Keuangan, di mana Enola yakin kalau si Menteri juga orang yang membunuh William. Enola menyimpulkan kalau William mencuri bukti bahwa Menteri Keuangan dan Tuan Leon bersekongkol untuk melakukan korupsi. Menteri Keuangan itu sengaja mengganti bahan korek api dengan fosfor lebih murah, dan itu mematikan. Sherlock merasa ada yang janggal dengan cerutu itu. Cerutu itu seharusnya masih hangat dan ada bekas abu cerutu di bawahnya. Sherlock menganggap bahwa seseorang telah memanipulasi TKP, seakan Menteri Keuangan yang membunuh William. Kita sebut saja orang ini Mr. X. Sherlock yakin kalau Mr. X ini mengetahui korupsi itu, sehingga ia juga mengambil keuntungan itu. Sherlock yakin kalau Mr. X ini adalah dalang di balik kasus yang sejak awal ia tangani. Enola kemudian tidak sengaja menemukan potongan kertas yang dipegang William. Kertas itu berisi potongan nada dari kertas berisi nada lagu yang sebelumnya didapatkan Enola dari May yang tewas. Mereka sempat bingung dengan judul lagu itu yang berjudul Kebenaran Para Dewa, sampai Tewesbury mengatakan kalau para dewa adalah nama tempat teratas di gedung teater. Dan Enola pun menyadari kalau kertas itu tidak berisi lagu, tapi sebuah peta gedung teater. This isn't music. It's a map. Mereka pun segera menuju gedung teater itu. Setelah melihat peta itu, akhirnya mereka menemukan kertas-kertas berisi bukti kejahatan pabrik, seperti korupsi, dan pembunuhan ratusan pekerja lepas yang sengaja dilakukan pabrik. Di sana ternyata juga ada Sarah yang menunggu mereka. Sarah begitu sedih mengetahui kalau William sudah meninggal. Namun tiba-tiba muncul Inspektur Grail menyandera Bessie, dan menyuruh mereka menyerahkan bukti-bukti itu. Dan aksi epik pun terjadi. Akhirnya Inspektur Grail berhasil dikalahkan. Kemudian muncul Menteri Keuangan hendak menahan Sarah. Sherlock kemudian menjelaskan kepada Menteri Keuangan kalau ada orang yang disebut Mr. X telah mengambil keuntungan dari korupsi itu secara diam-diam, tanpa diketahui Menteri Keuangan itu sendiri. Sherlock menjelaskan kalau Mr. X itu dijuluki Moriarty yang tak lain adalah Mira Troy, sekretaris dari Menteri Keuangan yang juga ada di sana. Wajah lugu Mira Troy itu kemudian berubah menunjukkan wajah aslinya. Selama ini Mira sengaja menyewa Inspektur Grail untuk mencari dokumen berisi bukti korupsi yang ada pada William.
Hal itu dilakukan agar korupsi yang dilakukan oleh Menteri Keuangan dan Tuan Leon tetap berjalan lancar, sehingga Mira dapat terus mengambil uang hasil korupsi dari Menteri Keuangan dan Tuan Leon secara diam-diam. Singkatnya ada dalang di balik dalang. Alasan lain Mira melakukannya karena ia muak perempuan yang selalu dianggap lemah. Ia hanya membuktikan kalau perempuan setara dengan pria. Dan setelah itu Mira pun ditangkap dan Menteri Keuangan itu membakar kertas berisi bukti itu agar kejahatannya tidak dapat dibuktikan. Karena tidak mempunyai bukti lagi, keesokannya Sarah, bersama Enola langsung mengatakan kejahatan yang dilakukan pabrik kepada para pekerja. Dia membuka aib yang selama ini ditutup-tutupi pabrik. Sarah mengajak para pekerja untuk berhenti bekerja di pabrik itu agar tak ada lagi korban. Namun para pekerja tidak ada yang merespon karena itu adalah mata pencaharian mereka. Sarah pun pergi dengan sikapnya yang sudah tidak peduli pada nasib pekerja, hingga Enola membuat hentakan kaki agar semua pekerja berani mengambil langkah untuk berhenti. Who's in trouble, doesn't she? It's as if she was molded that way. Setelah berhasil dengan misinya, kita akan diperlihatkan dengan ramainya permintaan jasa Enola sebagai detektif untuk menangani kasus. Hingga Sherlock yang sejak awal tidak ingin memiliki rekan, kini hatinya cair dan meminta Enola untuk bekerja sama. Mendengar itu, Enola tertarik dan mereka berdua menuntaskan kasus bersama-sama. Film ditutup dengan Sherlock yang melihat berita di koran kalau Mira berhasil melarikan diri. Dan film pun berakhir. Dengan latar, suasana, dan cerita baru, Enola Holmes 2 menyuguhkan banyak kesan yang unik bagi penonton, baik dari segi komedi, romantis, keseruan kerjasama, ketegangan, nostalgia, dan tentunya pemecahan teka-teki permasalahan kasus yang kerap melibatkan penonton untuk ikut dalam perjalanan Enola Holmes. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya minta maaf. Sekian dan terima gaji. Saya Madman, tulang kering Iron Man.